Halo, selamat pagi. Kita akan lanjutkan kuliah kita. Sebelum UTS kita sudah sampai ke materi mengenai keanekaragaman mikrobia. Mulai dari archaea, bakteri, kemudian fungi, dan protista. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan masuk ke tema yang baru, yaitu teknik dasar mikrobiologi. Untuk teknik dasar mikrobiologi ini kita pakai sebagai dasar kita dalam melakukan praktek mikrobiologi, mulai dari katakanlah praktikum di laboratorium yang nanti akan teman-teman lakukan juga, atau pada saat praktek analisis mikrobiologi di lapangan, di pabrik. Yang pertama kita akan bahas mengenai teknik mikroskopi. Nah, ini teknik yang paling umum digunakan di dalam praktek mikrobiologi di laboratorium maupun di lapangan dalam hal penggunaan mikroskop yang benar, terkait juga jenis-jenis mikroskop yang biasanya digunakan oleh kita untuk mengamati mikroorganisme di laboratorium. Dalam teknik mikroskopi kita harus tahu apa yang dimaksud dengan mikroskop, kemudian jenisnya apa, dan apa saja bagian-bagian yang kita gunakan dalam operasional mikroskop. Nah, mikroskop ini merupakan alat bantu pengamatan yang digunakan untuk mempelajari mikrobia atau objek yang berukuran mikroskopis, mikron. Berdasarkan sumber cahayanya, kita bisa bagi menjadi dua jenis mikroskop, yaitu mikroskop cahaya dan yang kedua adalah mikroskop elektron. Yang kita akan gunakan paling banyak di lapangan maupun di laboratorium pada saat teman-teman praktikum adalah mikroskop cahaya, karena memang harganya lebih murah, lebih terjangkau, dan lebih praktis penggunaannya. Untuk mikroskop cahaya ada pembagian lagi. Yang pertama, berdasarkan kegiatan pengamatan kita bisa bagi menjadi mikroskop diseksi dan mikroskop monokuler dan binokuler. Kalau mikroskop diseksi itu pengamatan permukaan sel, jadi hanya pengamatan bagian luar sel saja. Kemudian mikroskop monokuler dan binokuler itu adalah pengamatan bagian dalam sel. Kalau monokuler itu satu lensa okuler, kalau binokuler ada dua lensa okuler. Kemudian berdasarkan kerumitan kegiatan pengamatan kita juga bisa bagi dua lagi mikroskop cahaya. Yang pertama adalah mikroskop sederhana dan mikroskop riset. Nah, mikroskop sederhana biasanya mikroskop yang paling simple, yang paling umum kita jumpai, yang biasanya kita pakai untuk pengamatan umum. Sedangkan mikroskop riset biasanya fungsinya untuk pengamatan khusus organela sel atau mungkin pengamatan khusus terkait fungsi dari beberapa mikroorganisme. Contohnya adalah mikroskop dark field, kemudian fluoresen, maupun mikroskop fase kontras. Nah, untuk mikroskop elektron ini adalah mikroskop untuk pengamatan 3 dimensi dari bentuk objek. Ya, termasuk di sini objek itu adalah mikroorganisme. Jadi kita tidak hanya mendapatkan hasil pengamatan 2 dimensi, tetapi kita bisa mendapatkan pengamatan 3 dimensi apabila kita menggunakan mikroskop elektron. Oke, karena yang akan sering kita pakai adalah mikroskop cahaya, baik itu monokuler maupun binokuler. Nah, ini makanya kita berikan gambaran bagian dari sebuah mikroskop cahaya. Ya, jadi mulai dari nomor 1 sampai nomor 18 itu menerangkan bagian-bagian dari mikroskop cahaya, termasuk fungsinya di situ. Contohnya misalnya di situ ada lensa okuler yang nomor 1. Lensa okuler itu lensa yang dekat dengan mata pengamatan. Kemudian juga ada lensa objektif. Nah, lensa objektif itu yang nomor 6, itu adalah lensa yang dekat dengan objek, yang dekat dengan sampel yang kita amati, objek yang kita amati. Sampai katakanlah kemudian di situ ada skrup pengatur kondenser adjustment knob dan sebagainya. Nah, untuk skrup pengatur ini ada dua bagian. Teman-teman nanti amati di laboratorium pada saat praktikum gitu kan, ada yang pengatur halus dan pengatur kasar. Yang paling besar biasanya kita pakai untuk pengatur kasar, jadi untuk mendekatkan objek dengan
secara cepat frontal gitu. Tapi pada saat objek sudah mendekati lensa objektif, maka kita ganti ke skrup pengatur halus supaya tidak terjadi potensi pecahnya gelas pengamatan karena berbenturan dengan lensa objektif. Nah, yang perlu teman-teman cermati juga adalah bagaimana cara penggunaan mikroskop yang benar. Jadi ada urutan penggunaan mikroskop yang benar. Katakanlah misalnya pada saat kita mulai menggunakan gitu kan, kita hidupkan dulu lampu untuk sumber cahaya, saklarnya ada di nomor 8. Kemudian setelah itu kita akan pasang gelas objek yang sudah berisi objek yang akan kita amati. Kita pasangnya di spesimen holder, penyebit spesimen ya, yang ada pada meja benda. Jadi di atas meja benda kita pasang gelas objek tadi, kemudian dijepit dengan menggunakan penjepit spesimen atau spesimen holder. Kalau sudah, kemudian kita coba geser-geser ya dengan menggunakan vertical fit knob ya, skrup pengatur vertikal maupun skrup pengatur horizontal gitu kan, sampai kemudian kita sepakati ada satu titik untuk diamati. Nah, baru kemudian kita akan ubah posisi nomor 15 dan 16, yaitu skrup fokus kasar dan skrup fokus halus untuk mendapatkan pengamatan objek yang kita inginkan. Nah, untuk lensa objektif kita gunakan perbesaran yang paling kecil dulu. Jadi biasanya 4 kali, 10 kali, 40 kali sampai 100 kali itu kita urutkan dari 4 kali dulu. Sampai kemudian kita sudah ketemu objeknya secara jelas di pengamatan paling kecil, baru kalau misalnya mau dipindah ya kita switch revolvernya untuk memposisikan lensa objektif ke perbesaran yang lebih besar. Nah, kalau sudah selesai, ini pun juga ada prosedurnya. Jadi semua lensa harus diistirahatkan. Artinya kalau misalnya lensa objektif di sini ya kita switch revolvernya sampai lensanya tidak menunjukkan satu perbesaran sekalipun yang mengarah ke arah meja benda. Kemudian untuk gelas objek juga harus kita ambil, misalnya ada jajaran sampel dan sebagainya harus kita bersihkan. Kita turunkan meja bendanya, kemudian kita matikan lampu, baru kemudian kita simpan. Ini contoh jenis-jenis lensa yang digunakan di mikroskop ya, baik lensa objektif maupun okuler. Ingat, yang lensa objektif itu lensa yang dekat dengan objek, lensa okuler itu adalah lensa yang dekat dengan mata pengamatan ya. Semua lensa bisa kita copot dari mikroskopnya, tetapi ya kalau misalnya tidak tahu caranya, tidak usah mencoba untuk mencopot, nanti malah tidak bisa memasang kembali. Biasanya kalau saya atau teman-teman di LPB ke pabrik membawa mikroskop, ini semua partnya kita preteli untuk mengurangi potensi rusaknya mikroskop di jalan. Baru kita pasang kembali di pabrik misalnya ya, untuk pengamatan sampel. Contohnya ya. Kemudian contoh mikroskop elektron yang mungkin umum digunakan di medis gitu ya, untuk pengamatan 3 dimensi suatu sampel, entah itu mikroorganisme, sel atau objek yang lain. Nah, kalau untuk skala pabrik atau laboratorium pendidikan biasanya kita tidak pakai. Kita pakainya cukup mikroskop sederhana, mikroskop cahaya. Baik, kita masuk ke teknik dasar mikrobiologi yang kedua, yaitu teknik preparasi untuk pengamatan mikrobia. Jadi kita tidak bisa langsung melakukan pengamatan mikrobia tanpa adanya teknik preparasi atau teknik penyiapan sampel untuk memudahkan kita mengamati bentuk, ukuran, kemudian juga organela dari suatu mikroorganisme sampel yang kita jadikan objek. Teknik preparasi untuk penguatan mikrobia kita bisa bagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah teknik preparat basah dan tetes bergantung atau hanging drop, dan yang kedua adalah teknik pewarnaan atau pengecatan sel mikrobia. Nah, teknik yang pertama ini kita mengamati objek mikrobia dalam keadaan hidup. Jadi
tadi kita mengamati objek mikrobia di preparat basah atau tetes bergantung. Kalau preparat basah ya sampel kita tempatkan di gelas objek gitu ya, kemudian kita langsung amati tanpa menggunakan gelas penutup. Sedangkan kalau tetes bergantung atau hanging drop, nah gelas objeknya itu ada cekungan di tengahnya yang kita bisa pakai untuk menempatkan sampel dalam kondisi basah, baru kemudian atasnya kita tutup dengan gelas penutup. Nah kemudian kalau yang kedua, teknik pewarnaan pengecatan sel mikrobia ini, jadi yang kita amati objek yang sudah mati, yang sudah kita matikan, tetapi kita fiksasi bentuk maupun sifat dari sel mikroorganismenya agar tidak berubah pada saat pengamatan. Nah, untuk mencegah perubahan ini, makanya kemudian ada teknik pewarnaan atau pengecatan sel mikrobia. Selain memang teknik pewarnaan pengecatan seperti sesuai dengan namanya, fungsinya adalah untuk memberikan warna sel mikrobia supaya memudahkan kita mengamati mikrobia di mikroskop. Secara garis besar, tujuan pewarnaan terhadap mikrobia ada 4. Yang pertama, memudahkan kita untuk melihat bentuk mikrobia. Ya, jadi kita langsung bahas mengenai teknik preparasi untuk pengamatan mikrobia dengan menggunakan teknik pewarnaan atau pengecatan. Kalau yang teknik pertama tadi preparat basah itu ya tidak ada teknik khusus karena kita langsung mengamati sampel fresh yang masih hidup. Kemudian kalau yang kedua ini yang kemudian harus kita tahu bagaimana preparasinya karena ada beberapa proses yang kita lakukan. Kembali ke sini, jadi tujuan yang pertama proses pewarnaan mikrobia adalah mempermudah melihat bentuk mikrobia. Jadi kalau sel mikrobia yang kita warnai, kita berikan warna, maka kita akan lebih mudah mengamati di mikroskop. Meskipun memang tidak semudah kita bayangkan memberikan warna mikrobia. Kemudian yang kedua, memperjelas ukuran dan bentuk mikrobia. Kalau bentuk mikrobianya sudah bisa kita lihat, pasti ukurannya bisa kita prediksi berapa gitu kan. Meskipun memang harus ada alat khusus untuk melakukan proses pengukuran sel mikrobia. Yang ketiga adalah melihat struktur luar dan kalau memungkinkan struktur dalam mikrobia. Jadi kalau misalnya sudah kita warnai sel mikrobia, maka kita bisa melihat struktur luar dari mikrobia itu seperti apa. Ya, termasuk struktur dalam mikrobia. Misalnya kita ingin mengamati organela yang ada di dalam sel mikrobia. Kita bisa lakukan, misalnya kita mengamati spora dan sebagainya dengan menggunakan teknik pewarnaan mikrobia. Yang keempat, melihat reaksi mikrobia terhadap pewarna yang diberikan sehingga sifat fisik dan kimia dapat diketahui. Nah, ada beberapa sifat fisik dan kimia mikrobia yang ternyata reaktif terhadap proses suatu pewarnaan. Misalnya gram positif, gram negatif. Itu adalah jenis pewarnaan ya. Kalau gram di sini yang saya sebutkan adalah nama atau jenis pewarnaan gram, bukan merepresentasikan satuan. Karena memang dulu penemunya gram, sehingga dinamakanlah pewarnaan gram. Nah, gram positif, gram negatif ini adalah salah satu pewarnaan yang dipakai di medis untuk melihat secara cepat apakah suatu mikroorganisme bersifat patogen terhadap manusia atau makhluk hidup atau tidak, gitu kan. Karena sifat gram positif, gram negatif yang ada di sini menunjukkan reaktivitasnya terhadap potensi infeksinya terhadap organisme yang lain. Itu contoh saja. Nah, tapi kalau yang di laboratorium nanti pada saat teman-teman praktikum ya hanya sebatas mengetahui kita ambil sampel mikrobia atau bakteri dari laboratorium, kita cek gram positif gram negatifnya itu apakah dapat kita deteksi dari sampel yang kita dapatkan tadi. Langkah utama teknik pewarnaan ada 3. Yang pertama, kita buat olesan bakteri. Olesan bakteri tidak boleh terlalu tebal atau tipis. Jadi ini bayangin dulu ya, karena teman-teman belum ada yang praktikum. Misalnya saya mempunyai kultur bakteri dalam tabung reaksi. Jangan dibayangkan ya, tabung reaksi. Kemudian saya menggunakan media agar, nutrien agar biasanya kalau untuk bakteri.
agarnya saya buat miring, jadi permukaannya miring dari atas ke bawah. Kemudian di atas permukaan agar itu saya tumbuhkan bakteri. Setelah diinkubasi 1-2 hari, maka tumbuhlah bakteri di atas media agar tadi. Nah, saya ingin mengamati secara mikroskopis, tetapi sebelumnya saya akan berikan pewarnaan pada bakteri tersebut. Maka saya ambil secara aseptis ya bakteri-bakteri yang ada di dalam tabung reaksi tadi, katakanlah dengan menggunakan OSE secara aseptis ya. Kemudian saya ambil sedikit, saya oleskan di atas gelas objek, glass deck. Gelas objek itu gelas pengamatan itu yang bentuknya persegi panjang itu ya, gelas bening persegi panjang yang berada di gelas meja objek yang ada di mikroskop, biasanya tempatkan di situ. Nah, kemudian olesan bakteri tadi saya buat setipis mungkin agar tidak terjadi crowded pengamatan atau tumpang tindih sel bakteri, karena misalnya kita ngambil dengan menggunakan OSE dalam jumlah yang kita anggap kecil pun, kalau misalnya terlalu tebal, karena sel bakterinya ukuran mikroskopis, pasti nanti pas pengamatan akan tumpang tindih, nggak bisa jelas dilihat. Yang kedua, setelah kita buat olesan bakteri setipis mungkin, kemudian kita fiksasi objek yang ada di gelas objek tadi atau glass deck tadi. Cara fiksasinya bisa dengan pemanasan atau dengan menggunakan bahan kimia. Yang paling mudah dengan pemanasan, dilewatkan di atas nyala lampu Bunsen 3 kali sampai 5 kali. Hanya dilewatkan, bukan dipanggang. Kalau dipanggang nanti rusak. Kemudian yang ketiga, setelah kita fiksasi itu fungsinya memfiksir sel bakteri yang akan kita amati supaya tidak berubah bentuknya meskipun bakterinya mati. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi zat warna. Kita berikan zat warna tunggal atau lebih dari satu zat warna. Kalau zat warnanya satu ya berarti masuk zat warna tunggal, tapi kalau lebih dari satu nanti pewarnaan diferensial itu. Kita bisa menggunakan beberapa tingkatan pewarnaan. Macam pewarnaan yang akan saya sampaikan di sini ada 4. Yang pertama adalah pewarnaan sederhana, pewarnaan diferensial, pewarnaan struktural, dan yang terakhir adalah pewarnaan negatif. Nah, masing-masing bedanya apa kita akan diskusikan secara jelas di slide yang selanjutnya ya. Yang pertama adalah pewarnaan sederhana. Nah, pewarnaan sederhana ini adalah pewarnaan sel mikroorganisme, terutama bakteri, menggunakan satu macam zat warna saja untuk mengamati morfologi selnya. Nah, zat warna yang digunakan contohnya methylene blue, safranin, carbolfusin, dan kristal violet. Kalau kita warnai pakai methylene blue, pasti warna selnya nanti jadi biru. Kalau kita warnai dengan safranin, warna selnya menjadi merah. Kemudian kalau kita warnai dengan carbolfusin, biasanya warnanya jadi merah kebiruan. Kemudian kalau kristal violet itu ungu nanti kalau misalnya kita amati di bawah mikroskop. Nah, cara untuk pewarnaan sederhana sangat mudah gitu ya. Nah, kalau tadi saya cerita secara umum proses pewarnaan seperti apa, nah di sini ada gambarnya, teman-teman bisa membayangkan lebih jelas gitu kan. Nah, kalau di sini asumsinya kultur bakterinya kultur cair, ini kalau dilihat ya kultur cair yang ada di tabung reaksi. Jadi kultur bakterinya kita simpan di media cair. Nah, kemudian kita ambil sampel untuk pengamatan dengan menggunakan OSE. Nah, OSE itu yang teman-teman bisa lihat di situ yang dimasukkan ke tabung reaksi, yang bagian ujungnya ada lingkaran seperti alat untuk bermain gelembung gitu ya. Nah, kemudian setelah terambil sampelnya, dan ini prosesnya aseptis ya, nanti aseptis apa kita akan diskusikan di bab terakhir ya. Nah, kemudian kita buat lapisan pada objek gelas untuk pengamatan setipis mungkin ya, kalau tadi sudah dibahas juga. Nah, langkah selanjutnya adalah fiksasi objek. Kita lewatkan di atas nyala lampu Bunsen seperti di gambar.
3-5 kali dilewatkan ya, jadi hanya dilewatkan di atas nyala, tidak dipanggang supaya tidak rusak, dan hanya 3-5 kali dilewatkan. Setelah itu dibilas dengan air mengalir untuk membersihkan kotoran pada sampel yang kemungkinan mengganggu pengamatan sampel. Nah, terus dikering anginkan. Nah, setelah kering baru kita kasih pewarna dalam blue, safranin, karbonmonoxid atau kristal violet. Nah, setelah pewarna kering, ada yang kemudian dibilas dulu dengan air mengalir atau langsung diamati. Kita bisa lihat dengan jelas struktur dari sel mikrobia yang kita amati di bawah mikroskop. Warnanya sesuai dengan zat warna yang kita gunakan. Yang kedua adalah pewarnaan atau pengecatan diferensial. Ya, pewarnaan atau pengecatan diferensial menggunakan lebih dari satu macam zat warna. Nah, yang paling umum digunakan adalah pewarnaan gram dan pewarnaan tahan asam. Jadi ini dua nama pewarnaan diferensial ya, pewarnaan gram dan pewarnaan tahan asam. Gram di sini bukan representasi kesatuan ukuran, tetapi ke jenis pewarnaan kalau di sini. Nah, ya teman-teman bisa lihat di sini untuk proses pewarnaan gram itu prosedurnya seperti apa dan zat warna yang digunakan apa saja. Jadi kita bisa lihat di situ, kita siapkan dulu gelas bendanya, gelas decknya. Yang nomor 1, nomor 2 itu gambaran dari gelas benda atau gelas decknya. Kemudian setelah itu kita siapkan untuk gelas tipnya atau gelas penutupnya. Jadi ukurannya bujur sangkar itu ya, yang biasanya kita pakai untuk menutup sampel. Oke, nah kemudian kita ambil sampel dari kultur bakteri yang sudah kita siapkan. Kemudian kita berikan pewarna yang pertama yaitu gram A, yaitu kristal violet yang nomor 6 itu. Nah, kristal violet ini akan memberikan warna ungu pada sampel yang akan kita warnai gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita bilas dengan air untuk membersihkan kelebihan gram A, yaitu cat kristal violet tadi. Kita kering anginkan, baru kemudian kita berikan gram B, warna B, yaitu dari jenis gram iodin. Gram iodin ini sebenarnya fungsinya untuk memperkuat ikatan antara gram A tadi, yaitu kristal violet, ke sel yang kita amati, sel bakteri yang kita amati. Selanjutnya kita bilas dengan air dan kita berikan alkohol ya. Fungsi alkohol ini adalah untuk gram C, yaitu melunturkan kristal violet yang tidak melekat pada bakteri gram negatif. Kita bilas pakai air lagi, kemudian kita kering anginkan, kita tambahkan gram D, yaitu pewarna yang terakhir, yaitu safranin, yang akan memberikan warna merah pada bakteri. Kita bersihkan dengan air lagi, kita bilas dengan air lagi, kita kering anginkan dan baru kita amati. Bakteri gram positif biasanya akan terwarnai oleh kristal violet berwarna ungu. Dikasih gram C yaitu alkohol pun dia tidak akan luntur. Tetapi kalau bakteri gram negatif, pada saat diberikan alkohol, maka kristal violet ini akan luntur dan tergantikan dengan pewarna gram D yaitu safranin, sehingga bakteri gram negatif akan nampak berwarna merah. Ini contoh sampel yang sudah diwarnai. Yang sebelah kiri adalah sampel dari bakteri yang memiliki sifat gram positif sehingga berwarna kristal violet atau ungu. Sedangkan yang sebelah kanan adalah sampel bakteri yang memiliki sifat gram negatif, yaitu terwarnai merah karena adanya safranin. Untuk contoh pewarnaan diferensial yang lain, yaitu pewarnaan untuk pengecatan tahan asam atau Ziehl-Neelsen. Nah, biasanya ini adalah pewarnaan yang digunakan untuk pengamatan struktur dinding sel. Kita pakai beberapa
jenis warna, yaitu karbonfluksin H2SO4, meskipun ini sifatnya bukan pewarna ya. Kemudian alkohol 60% dan methylene blue. Kalau pewarna asli yang ada di deret zat kimia ini hanya karbonfluksin dan methylene blue. Nah, hasil pewarnaan akan mengelompokkan bakteri menjadi bakteri tahan asam yang berwarna merah karbonfluksin, atau bakteri yang tidak tahan asam yang berwarna biru. Birunya adalah karena adanya methylene blue-nya. Ini contoh pengamatan sampel yang terdiri dari bakteri tahan asam yang difoto berwarna merah dan bakteri tidak tahan asam yang difoto berwarna biru. Nah, jelas merahnya karena karbonfluksin, birunya karena methylene blue. Yang ketiga adalah pewarnaan struktural. Nah, pewarnaan struktural ini adalah pewarnaan yang kita lakukan untuk memberikan warna pada struktur sel pada sampel mikrobia, misalnya bakteri. Nah, contoh yang saya berikan di sini adalah pewarnaan struktural untuk pewarnaan spora, pewarnaan kapsul, dan pewarnaan flagella. Nah, pewarnaan spora ini tujuannya adalah untuk mengamati lebih jelas mengenai struktur spora dari sel bakteri yang kita jadikan objek pengamatan. Zat warna yang digunakan biasanya malasid green yang warnai spora dan juga safranin yang warnai sel vegetatif. Kalau kita pakai malasid green berarti nanti warna sporanya hijau, sedangkan selnya berwarna merah safranin. Kemudian kalau pewarnaan kapsul ini adalah pewarnaan yang digunakan untuk mengamati struktur kapsul yang bisa dibentuk suatu sel bakteri. Pewarnaan ini menggunakan larutan kristal violet panas, lalu larutan tembaga sulfat sebagai pembilasan, menghasilkan warna biru pusat pada kapsul karena jika pembilasan dengan air dapat melarutkan kapsul. Garam tembaga juga memberi warna pada latar belakang yang berwarna biru gelap, sehingga akan membuat kontras pengamatan dan memudahkan kita mengamati struktur kapsul dari suatu sel bakteri. Contoh pewarnaan struktural yang ketiga adalah pewarna flagella. Ini alat gerak pada sel bakteri ya. Pewarnaan flagella dilakukan dengan memberi suspensi koloid garam asam tanat yang tidak stabil, sehingga terbentuk bersih putih tebal pada dinding sel dan flagella yang memudahkan pengamatan kita di bawah mikroskop. Ini contoh gambaran proses pewarnaan struktural yang kita amati. Kalau di pewarnaan ini adalah spora dari sel bakteri, kita pakai malasid green dan juga kita pakai safranin. Teman-teman bisa lihat di situ gambarannya seperti apa, proses dari awal sampai akhir menjelang pengamatan seperti apa. Nah, yang terakhir adalah pewarnaan negatif. Nah, kalau pewarnaan negatif ini yang kita warnai bukan objeknya, tetapi yang kita warnai adalah latar belakang atau background objeknya, sehingga objeknya nanti transparan dan lebih mudah kita amati karena kontras dengan background pengamatan. Pada pewarnaan negatif ini, olesan bakteri atau objek tidak mengalami pemanasan atau perlakuan yang keras dengan bahan kimia, sehingga terjadinya penyusutan dan salah satu bentuk agak kurang ya, sehingga penentuan sel dapat diperoleh dengan lebih cepat. Kita pakai cat nigrosin atau tinta Cina dalam pewarnaan negatif. Prosedurnya seperti yang dijelaskan di gambar maupun di keterangan di bawah gambar. Jadi kita ambil dua objek gelas, kita teteskan nigrosin atau tinta Cina di ujung kanan salah satu objek gelas. Biarkan ini adalah sampel dari kultur murni yang sudah kita siapkan. Kita ambil lalu diulaskan atau diteteskan dalam tetesan nigrosin tadi. Selanjutnya kita campur. Kemudian kita tempelkan sisi objek gelas yang lain dan digesekkan ke samping kiri. Kita biarkan preparat mengering di udara, kita kering anginkan dan tidak perlu difiksasi ya atau dipanaskan di atas api. Setelah preparat kering, maka baru kita lakukan pengamatan di bawah mikroskop. Nah, itu adalah teknik dasar mikrobiologi untuk preparasi sampel pada saat kita mau mengamati sampel
sel bakteri terutama ya, atau mikroba yang lain secara jelas dan lebih mudah di bawah mikroskop. Kita akan lanjutkan untuk pembahasannya di teknik dasar mikrobiologi berikutnya pada pertemuan yang ke-8.